Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita sama bareng-bareng ya, baca doa dulu seperti biasa. Oke, wahid isnen salasah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kemarin sudah 2 minggu ya, kemarin Ustadz izin ada keperluan. Terus juga kemarin juga Ustadz udah kasih tugas kalian. Ustadz kemarin suruh menghafal sampai bab tajwid. Udah hafal semua atau belum? Sampai bab sifat. Bab tajwidnya belum? Kalau kamu? Bab sifat juga. Bab tajwidnya belum? Safwan? Bab tajwid? Sudah juga? Udah. Oke. Untuk hari ini insyaallah materi kita akan membahas kisi-kisi untuk kalian nanti ujian semester. Tapi sebelum itu kita murojaah dulu bareng-bareng sampai bab tajwid. Nanti setelah itu baru kita materi kisi-kisian mengulang. Nggak tahu bisa atau cukup waktunya kita bahas semua materi untuk ujiannya, materi kisi-kisinya. Jikapun belum semua, nanti insyaallah semua ujian tulisan itu semua insyaallah ada di buku ini, ada di buku. Jadi kalian terus kasih tahu bab mana aja, terus tinggal hafalin aja, hafalin sama lancarin nanti matannya. Jadi ntar soalnya itu ini tulisan ya, soalnya itu bisa berupa jawaban entah itu pengertian kah, huruf apakah, ataupun seperti melanjutkan bait-bait yang ada di matan. Contoh misalnya pertanyaannya pertanyaan seperti ini, lanjutkan bait tersebut. Adnahu ghainun kha'uha wal qafu. Nah, ntar kamu lanjutin. Aqsal lisani fawqu tsummal kafu. Ntar diminta sampai bait berapa. Intinya nanti kalian harus lancarin matannya. Yang Ustadz nanti suruh hafal, kalian lancarin. Nanti bisa jadi keluar di ujian semester. Kalau untuk ujian lisannya nanti Ustadz tunggu dulu. Kalau untuk ujian lisan paling kalian setor matannya. Tapi kalau untuk tulisan tetap kalian harus lancar juga hafalan matannya. Karena bisa jadi nanti kalian harus nulis matan. Kalian kalau ditanya bisa kan ya suruh nulis matan? Apa yang kalian hafal bisa kan kalian tulis kan? Beda pendek. Yang penting kalian tulis aja sesuai dengan yang kalian hafal. Kalau bisa kalian hafal juga tulisannya. Kan sini tulisan seperti ini kan, meskipun beda sedikit nanti paling bisa Ustadz ini. Nah, yang penting benar ya ininya meskipun nggak harus sama, yang penting sesuai dulu gitu matannya apa yang kalian baca. Jadi ntar ada yang lanjutin matan juga ada. Oke, sekarang kita murojaah dulu ya. Dari 1 sampai bab tajwid. Oke, baca bareng-bareng ya. Wahid isnan salasah. Manzumatul muqaddimah fima yajibu ala qari'il qur'ani an ya'lamah min nazmi imamil huffazi
wa hujjatil qurra'i Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ali ibn Yusuf al-Ma'ruf ibn al-Jazari rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Yaqulu raji afwi rabbin sami'i Muhammad ibn al-Jazari syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqari'il qur'ani ma'muhibbihi. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi an ya'lamah idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu makharijal hurufi wa sifati liyalfidhu bi afsahil lughati muharriri tajwidi wal mawaqifi wa malladhi rusima fil masahifi min kulli maqtu'in wa mausulin biha wa ta'i'un salam takun tuktab biha. Babu makharijil hurufi. Makharijul hurufi sab'ata asyaru ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar lil jawfi alifu wa ukhtaha wahi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Thumma li aqsal halqi hamzun ha'u thumma li wasqihi fa'ainun ha'u adnahu ghainun kha'uha wal qafu aqsal lisani fawqu thumma al kafu asfalu wal wastu fajimu shinu ya wal dhadu min hafatihi idwaliya lam trasa min aisara aw yumnaha wallamu adnaha limuntahaha wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu wa rayudanihi li dhahrin adkhalu wa ta'u wa dalu wa taminhu wa min alyasana ya wa safiru mustakin minhu wa min fawqi sanaya sufla wa dha'u wa dhalu wa salil ulya min tarafayhima wa min batni syafah falfa ma'a tarafi sanaya al-mushrifah li syafatainil wawu ba'un mimu wa gunnatun makhrajuhal khayshumu. Babu sifatil hurufi. Sifatuha jahrun warifun mustafil munfatihun musmadatun wadidakul mahmusuha fahathahu syakhsun sakat syadiduha lafzu ajdaqatin bakat wa baina rikhwin wa syadidilin umar wa sab'u ulwin khusadrin qidh hasar wa sadu dhadun ta'u dha'un mutbaqah wa farra min lubbil huruf mudlaqah safiruha sadun wa zayun sinu qalqalatun qurbu jaddin walinu wawun wa ya'un sukina wan fataha qablahuma walinhirafu sahiha fil lami wa rawa bi takririn ju'il wa iltafashi sinu dodan istatil. Babu tajwidi wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yusahihil qur'ana azimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu
ilaina wasala wa huwa aidan hilyatut tilawati wa zinatul adai wal qiraati wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min kulli sifatin wa mustahaqqaha kulli wahidin li aslihi wal lafdhu fi nadhirihi kamislihi mukammilan min ghairi ma takallufi bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi wa laysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'in bi faqihi. Nanti insyaallah untuk kisi-kisi ujian nanti kalian hafalkan bab makhorijul huruf, terus penjelasannya kalian hafalin ya, dari bab makhorijul huruf, terus Pagi pakai itu penulis gitu. Iya. Dari ininya nih. Nih dari halaman 18. 18 terus sampai di bab Hukumnya juga atau hafalin aja. Hukumnya juga hafalin. Iya, hukum ini aja dari bab dari halaman 18 sampai halaman 53. Kalian hafalin insyaallah, ujian semuanya keluar dari situ. Tapi kalau untuk matannya dari 1 sampai bab tajwid untuk matannya ya. Jadi kan bisa ada soal lanjutin matan. Nah, itu kalian lanjutin matannya sampai bab tajwid. Jadi kalau untuk penjelasan pengertiannya dari halaman 18 sampai halaman 53. Nah, nanti bisa jadi salah satu contoh soalnya nih. Sebutkan sifat-sifat huruf yang ada di huruf ro. Nah, ntar kalian ngisinya bisa kayak gini. Tuh, ini huruf ro kan. Nah, ini sifatnya nih. Jahar, tawasud, istifal, infita, idgham, idhrof, dan takrir. Jadi, cara kalian menghafal itu bukan ini banyak banget nih hamzah ininya apa aja, bukan. Cara kalian ngafal itu nanti kalian hafal di matan kan, udah hafal kan sifat kan, bab sifat kan matannya kan. Nah, kalian tinggal pahamin. Nanti misalnya nih di hukum hamas sama jahar, huruf hamas, coba Ustaz tanya. Kamu siapa namanya? Rifki ya? Nah, Rifki, coba sebutkan huruf-huruf hamas. Yang ada di matanya gimana? Fahas. Nah, kalau kalian hafal itu huruf hamas. Sisanya itu huruf jahar. Jadi kalian tinggal hamas. Kalau hamas itu fahas tahu syakhsun sakat. Hamzah nggak ada, berarti dia jahar. Berarti hamzah itu ada jahar. Nah, terus bawahnya lagi di syiddah, rokhawah. Jadi masing-masing nih, taruh deh. Contoh soalnya ini masing-masing itu tuh saya hamzah. Di hamas hamzah itu jahar. Nah, kalau yang di ininya di selanjutnya dia itu syiddah, rokhawah atau tawasud.
Ntar tinggal dibaca lagi huruf syiddah apa aja. Coba Sofwan sebutkan huruf syiddah. Haji Dewatin Bakat. Aji dekotin bakat. Ada hamzah gak? Ada. Nah, berarti dia masuknya ke huruf syiddah. Kalau dia ada masuk ke huruf syiddah, berarti dia nggak ada di rokhawah ataupun tawasud dan seterusnya. Jadi kalau untuk masalah sifat, kalian menghafalnya seperti itu ya. Itu contoh soal. Jadi kalian pahamin. Oh, ntar kalau ada pertanyaan, sebutkan sifat-sifat huruf yang ada di huruf kho. Ada sifat apa aja? Nah, caranya kalian seperti itu. Hamas di mana? Dia hamas atau jahar. Terus di syiddah, rokhawah, tawasud. Jadi minimal masing-masing huruf itu dia minimal banget punya 5. Tambahannya di mana? Tambahannya di sini yang tidak berlawanan dia. Bertiga dong, boleh. Bertiga, tiga. Iya. Oke, sekarang dari ini dulu ya. Ini kalian nanti untuk mukaddimahnya kalian bisa baca aja, hafalin. Kalian hafalin ini ya. Nanti salah satunya ada yang keluar nanti. Nah, sekarang di al-jawf. Kalian bisa lihat ya di buku. Jadi kalian harus hafal juga istilah-istilah dalam bahasa Arabnya. Misalnya istilah bahasa Arab, istilahnya dari rongga mulut atau rongga tenggorokan, atau maksud dari al-jawf. Apa itu al-jawf? Rongga tenggorokan, rongga mulut. Rongga. Kita mengulang ya. Kalian boleh tulis lagi, boleh. Apa aja hurufnya? Rongga tenggorokan sama rongga mulut. Al-jawf. Huruf mad. Alif, waw, ya. Jadi al-jawf itu huruf mad. Apa itu huruf mad? Yang tahu? Apa bedanya alif dengan hamzah? Alif itu tidak punya harokat.
Kalau hamzah itu pasti punya harokat. Itu bedanya. Jadi huruf mat ini bukan a, wa, ya, tapi huruf mat yang apabila alif sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Al-jauf itu keluarnya suara ya. Nah, waw di sini bukan waw berharokat, tapi waw sukun yang apabila sebelumnya ada huruf yang berharokat dhammah. Yu. Jadi hampir apa namanya ya? Seluruh makhorijul huruf suaranya itu keluarnya itu dari tenggorokan sama rongga mulut. A, dan di sini ya. Ya, yang sebelumnya bertemu dengan huruf yang berharokat kas. Keluar nih suara kita dari rongga tenggorokan ke rongga mulut. Jadi huruf mat di sini bukan hamzah, bukan wa, bukan ya, tapi dia huruf mat. Inilah huruf mat. Alif sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Waw sukun sebelumnya berharokat dhammah. Ya sukun sebelumnya berharokat kasroh. Ini yang disebut dengan huruf mat. Itu al-jauf. Jadi tulis. Nah, siap. Ini kita murojaah nih. Biar kalian nanti ketika ujian supaya paham semua. Ah? Iya. Oh, iya. Ini hurufnya apa itu? Ah? Huruf-hurufnya. Iya. Nanti misalnya ada pertanyaan, sebutkan huruf-huruf halqi dan jelaskan letaknya di mana. Hamzah apa di mana? Oke, sekarang huruf halqi. Al-hal. Yang merah itu beda. Oke, merahnya ya. Oke, al-hal. Apa itu al-hal? Al-hal. Ini al-jauf rongga tenggorokan orang mulut. Ya. Al-hal kok. Apa itu? Kalian tahu apa itu al-hal kok? Apa? Tenggorokan. Tadi kan rongga ya, rongga. Beda. Rongga itu dia yang seperti apa namanya? Kayak lorong. Lorongnya itu namanya rongga. Tapi kali tenggorokannya, pinggir-pinggirannya. Tenggorokan. Nah, al-halqah itu dibagi menjadi 3 bagian. Bagian apa aja?
Nih, bagian paling bawah. Saya tenggorokan nih. Coba. Aksol halqa. Aksol halqa. Hurufnya ada hamzah, ha. Kemudian ada wasful halqa. Hurufnya ada ain, ha. Kemudian ada nal halqa. Hurufnya ada going, kho. Nah, ibaratkan ini tenggorokan. Nah, yang paling bawah di sini nih a, i. Coba kalian pegang di bawah tenggorokan kalian sini nih. Coba sebutkan huruf a sama h. A, i, u, h, hi, hu. Jadi ingat ya, huruf h bukan di dada, bukan suara dada, bukan h. Bedakan h sama h. Bedakan h sama h. Jadi dia bukan di dada, tapi di aksol hal. Apa? Pangkal paling bawah, pangkal tenggorokan. Kemudian ada wasful halqa. Apa wasful? Tengah, bagian tengah. Nih, tengah. A, ai, au, sama ha, hi, hu. Nah, dia bagian tengah. Kemudian ada adnal hal. Ini dia ujung. Ujung itu dia paling atas berarti. Kalau pangkal ini paling bawah. Kalau ujung ini di atas. Hurufnya apa? Ro sama ho. Ro sama ho. Ro bau. Ho bau. Nah, ini al-halqa. Adnal hal itu ujung tenggorokan. Wasful hal tengah tenggorokan. Aqsal hal pangkal. Aksol di ujung saja. Hah? Aksol ujung. Aksol itu pangkal. Aksol. Aksal hal pangkal. Ini kita mengulang pelajaran nih ya. Oh, keburu gak nyampe kita sampai bahas di bab sifat. Kalau keburu alhamdulillah. Karena itu ujian kalian dari awal sampai bab sifat. Wasful halqa. Ya, pastul hak tengah. Oke, udah semua? Kalau udah kita lanjut ke huruf berikutnya. Udah semua nulisnya. Kho sama kho. Ya, ujung sini. Ro sama kho. Ro, roin, kho, ro, ri, ru, kho, hi, hu. Dah, belum? Terus ya.
pelajaran kalian yang lama. Kemudian, nah ini yang agak banyak tentang arisan. Alisan juga sama, dia ada 4 bagian. Yang pertama ini begini, ada aksol lisan. Aksol lisan, pangkal lidah. Apa aja hurufnya? Tahu? Hurufnya ada huruf qaf sama kaf. Nah, ini pangkal. Aksol pangkal. Misalnya ini lidah. Ini lidah nih, misalnya nih. Qaf di sini. Di sini kaf. O K. O K. Jadi huruf qaf ini paling jauh ya. Misalnya ini lidah nih. Ini qaf. Berarti kaf di sini. Jadi qaf dulu yang paling jauh, baru kaf. Itu dia keluar dari situ suaranya, pangkal lidah. Kemudian ada wasful lisan. Pada hurufnya jim, shin, ya. Nah, jadi wasful lisan itu cuma ada 3 sebenarnya. Cuma ada 3. Ja, ji, ju, aj. Sama kayak sya, ya. Coba kalian rasakan ketika kalian menyebutkan huruf ya di tengah lidah kalian yang ke atasnya. Ja, sya, shi, sya, asya, ya. Nah, itu wasful lisan. Kemudian ada hafatul lisan. Apa itu hafah? Ada yang tahu? Hafatul lisan. Ada harfudon sama huruf lam. Satu 8
Hafah itu dia samping atau tepi. Nah, samping atau tepi. Nah, kalau huruf ini kof sama kaf itu pangkal lidah itu menyentuh langit-langit atas. Ca menyentuh langit-langit atas. Sama jim, shin sama ya itu pangkal lidah menyentuh langit-langit atas. Jadi kalau ditanya sebutkan tempat keluarnya huruf jim, akan jawabnya pangkal tengah lidah menyentuh langit-langit atas atau membentur langit-langit atas. Nah, tapi kalau huruf dot nih, dia samping lidah itu bukan menyentuh langit-langit atas. Nggak bisa kan dasarnya tetap miring ke atas. Jadi huruf dot samping lidah menyentuh gigi geraham. Samping tepi ketemu gigi geraham atas. Nih, huruf dot samping lidah ketemu gigi geraham atas. Do, du, bukan da, di, du, pi, do, du. Nah, kalau lam Tadi samping lidah membentur gigi geraham atas. Itu huruf don. Samping lidah membentur atau bertemu, menyentuh gigi geraham atas. Tapi kalau huruf lam, misal ini lidah, ini samping. Coba lihat dulu, perhatikan di sini. Ini lidah, misalnya lidah nih. Ini samping. Huruf dot itu dia di sini. Nih, samping tengah. Sampingnya tapi agak ke tengah, membentur gigi geraham. Tapi kalau huruf lam, nah lam tuh sini, lam agak depannya. Bertemu mana? La, dia membentur lidah itu, membentur langit-langit atas, sisi lidah. Jadi dari sisi sini sampai sini, dari sisi samping muter ke ujung itu ke atas dia. La, bener kan? Allah itu lam. Jadi masuknya ke hafal tulisan karena bukan cuma di ujung doang, bukan cuma gini doang, tapi dan itu dia semua ke atas. Lali lubal bal ala bal huruf lam. Jadi dari samping tepi sisi lidah bagian. Jadi kalau ditanya sebutkan tempat keluarnya huruf lam, jawabnya apa? Samping lidah atau sisi lidah bagian ujung. Ingat, samping tepi sisi lidah
bagian ujung, tambah tulis bagian ujungnya. Bagian ujung bertemu membentur langit-langit atas. Sama kayak gini. Qaf, kaf, jim, shin, ya. Membenturnya ke langit-langit atas. Lam juga, cuma yang beda huruf don, ado, adli, adli, adli. Oke. Paham? Terima tanyain enggak? Hah? Kaf tidak sih. Hah? Kaf tidak. Kalau of kaf itu ya langit-langit atas ya. Cuma belakang lisan, pangkal lisan ketemunya langit-langit atas. Ini langit-langit atas nih. Ketemunya langit-langit atas. Kalian dihafalin di keluar di ujian. Langit-langit atas. Kemudian, nah ini yang lumayan banyak nih. Ada torful lisan. Apa itu torful lisan? Ujung lidah. Baru nih mainnya ke ujung. Ini ujung lidah yang lumayan banyak. Pertama ada nun dulu. Nun. Dia ujung lidah. Kemana? Membentur mana dia? Nun. Ada yang tahu? Dia hampir mirip ke lam. Cuma kalau lam itu kan dia ada sampai ke tepi lidah. Cuma kalau nun dia cuma ujung lidah ketemu langit-langit atas. Langit-langit atas sebelum huruf lam. Jadi huruf di mana tempat makhraj huruf nun keluar? Yaitu ujung lidah bertemu dengan langit-langit atas sebelum huruf lam. Di huruf lam di mana bisa atasnya? Allah. Nah, berarti bawahnya itulah tempat makhraj huruf nun. Paham? Kemudian selanjutnya ada huruf ro. Apa? Ro. Ini taraf lisan. Ah? Ini taraf lisan. Iya. Ini masuk ke tulisan ro. Ro itu sama. Ujung lidah bertemu dengan langit-langit atas. Nah, kalau ini dekat, bahasa dekat aja, dekat langit atas, dekat makhraj, dekat huruf nun. Nah, ini deketannya lam, ro, nun. Lam, ro sama nun berdekatan. Lam dulu, habis lam nun, habis nun ro. Itu semua ada di langit-langit atas. Di langit-langit atas ini banyak kita ketemunya nih, cuma beda-beda aja mengangkatnya. Cuma yang paling deketan nih lam, nun, ro, deketan dia makanya. Kalau ditanya di mana tempat keluar huruf ro, jawabnya langit-langit atas, ujung lidah bertemu dengan langit-langit atas dekat dengan huruf nun. Paham?
Yang ini udah kan yang atas nih? Ya. Lam udah kan? Lam dot dan. Ya, siap. Sekarang ada huruf so, sa, sama za. Ini dulu deh, dari atasnya dulu deh. Huruf ada huruf masih di ujung lidah kita ya. Ada huruf so, ini dulu deh. Tak, da sama to. Tak dulu, tak, dal, to. Ujung lidah. Nah, ini ada perbedaannya nanti nih. To, da sama ta. Ujung lidah bertemu dengan dasar dua gigi seri atas atau tempat tumbuhnya gigi seri atas. Tak ada betul. Ujung lidah bertemu dengan ini aja, dasar atau tempat tumbuh gigi seri atas. Itu tak habis itu kan Tak, da sama to. sama saja baca. Kita ada. Ya. Tak, da sama to itu ujung lidah bertemu dengan dasar atau tempat tumbuh gigi seri atas. Misalnya lidah nih, ini lidah, ini gigi seri nih, gigi seri depan nih sini, di awal dia. Tak, da sama to, jadi nggak kelihatan dia, karena kalian gigi seri atas. Tak, da sama to. Jadi kalau ditanya sebutkan tempat keluar huruf dal. Ujung lidah bertemu dengan dasar atau tempat tumbuh gigi seri atas. Itu tak, da sama to. Itu tiga ya. Iya. Tiga-tiganya. Ini kita bahas cepat ya. Biar sampai ke bab sifat, soalnya agak sulit di bab sifatnya. Kalau ini tinggal pahami terus dihafal. Tak, da sama to. Kemudian di ujung lidah di torful lisan itu ada so, zai, sama sin. So, zai, sama sin. Ini ujung lidah bertemu dengan Itu spot situ. ujung dua gigi seri bawah. So, sa, za.
so, za, sa. Ini ujung lidah bertemu dengan ujung dua. Ujungnya Ujung dua gigi seri bawah. So ihdinas bukan si tadi si. Yang saya ini lidah. Ini bisa di bawah. Nah, sini. Segini kata. Ujung dua gigi seri bawah. Gigi seri bawah nih. So ihdinas sirato. Jadi ketemu ujung dua gigi seri bawah. Jadi kalau ditanya di mana tempat keluar huruf zai, jawabnya ujung lidah bertemu atau membentur ujung dua gigi seri bawah. Dan ini huruf-huruf sofir. Nanti kita jelaskan lagi. Masih banyak. Kalau keburu. Kemudian huruf selanjutnya ada huruf bo, ba, sama sa. Ini ujung lidah bertemu dengan dua ujung gigi seri atas. ujung lidah bertemu. Iya, dua ujung gigi seri atas. Jadi go, za, sama sa itu ujung lidah bertemu dengan dua ujung gigi seri atas. Oke, kemudian paham belum ini? Nih, kalau go, za, sama sa di seri atas nih, lidah. Nah, ini begini. Go, za, ta. Nah, kalau di sini ada ta, da, to. Nah, kalau di bawahnya sa, za, so. Jadi itu untuk ujung lidah. Kemudian huruf selanjutnya ada, nah, jadi itu ada di bagian lidah. Ada yang tanyain nggak sebelum kita pindah ke makhorijul huruf selanjutnya? Paham semua? Paham ya? Tulis, nanti kalian baca dan hafalkan persiapan ujian. Kemudian Asy-Syafatain.
biasa yang sering banyak orang nyebutinnya jadi P, apel. Terus ya kan fa asyafata, yang dia karena buru-buru cepat akhirnya menjadi huruf P. Banyak terjadi sering kesalahan di sini. Jadi di sini asyafatan khusus untuk huruf fa itu dia cuma bibir bawah aja, bibir bawahnya doang nih bertemu dengan gigi seri atas, dua gigi seri atas. Tuh fa fi fu ba fa af if uf. Jadi ujung gigi serinya itu ke bibir bawah, itu huruf fa. Kemudian nah baru nih huruf apa? Wawu, mim, sama ba. Nah, ma, ba, wa. Nah, ini baru memakai dua bibir. Memakai dua bibir. Memakai dua bibir lah. Nah, ini ada tulisan sedikit. Nih, kalau mim sama ba, dua bibirnya itu dengan merapatkan. Ini perbedaannya. Merapatkan. Ini khusus mim sama ba, dua bibir tapi dengan cara merapatkan. Contoh ma, coba kita sebutkan. Ma, ba, pasti dirapatin kan? Gak mungkin dibuka. Gak mungkin, kalau kita nggak rapatin nggak bisa. Ma, ba, nggak bisa. Jadi harus dirapatkan. Ma, ba, dirapatkan. Nah, beda dengan waw. Kalau waw itu dengan apa? Memonyongkan. Kalau kita nggak monyongin nggak bisa. Mau nggak bisa. Wow, wawiu, au. Nah makanya nih harus diperhatikan nih. Kalau dia nggak monyongin pasti huruf wawunya nggak jelas. Wow, uwi, wawi, bau, au. Beda dengan ini. Kalau ini nggak boleh dimonyongin huruf mim sama ba. Jadi kalau ditanya sebutkan tempat keluar huruf mim, jawabnya dengan merapatkan kedua bibir. Kalau huruf waw dengan memonyongkan kedua bibir. Itu dia tempat keluar huruf asyafatain. Kemudian yang terakhir, nah yang terakhir nih dia seperti apa namanya? Dia sedikit penjelasan, tapi dia masuk ke tempat makhrajul huruf juga, yaitu apa yang terakhir? Al-Khayshum. Yang fal apa sih? Bibir bawah.
bertemu dengan dua gigi seri atas. Af, baf. Nah, dan al-khayshum. Al-khayshum itu apa itu al-khayshum sebelumnya? Ada yang tahu? Betul, al-khayshum. Kamu siapa namanya? Pada? Hah? Faiz. Oh iya, Faiz Tofman. Apa itu Faiz? Al-khayshum. Hah? Apa? Rongga hidung. Rongga hidung. Jadi ada beberapa huruf yang dia makhrajnya itu keluar di tempat lain, tapi suaranya itu ternyata melewati rongga hidung, melewati khayshum. Nah, huruf-huruf tersebut itu disebut dengan huruf gunnah. Jadi tahu huruf apa? Huruf apa yang dia tempat makhrajnya tempat lain, tapi suaranya itu ternyata keluar dari hidung juga. Yang tahu huruf apa? Ya, mim dan nun. Coba sekarang saya tanya, Sofwan, di manakah letak huruf nun? Letak huruf nun, huruf dia yang hidung itu suaranya yang keluar lewat hidung. Ada suara yang keluar lewat hidung, tapi tempatnya bukan di rongga hidung, tempat dia keluar ya. Jadi ini nih masukin ke suara. Apa tadi? Udah ingat gak? Rifki, tempat keluar huruf nun. Coba cek. Ujung lidah bertemu langit-langit atas sebelum ujung lidah bertemu dengan langit-langit atas di bawah makhraj huruf lam. Nah, nun ini tempatnya di ujung lidah bertemu langit-langit atas, tapi suaranya itu dia lewat rongga hidung juga. Yang mim sama, tempatnya dia di dua bibir. Tapi ada suaranya itu masuk ke rongga hidung. Coba kalian sebutkan, coba huruf mim sama nun tutup hidung dengan nu an. Coba ketika hurufnya itu ditasydidkan. Coba kalian tasydidkan. Anda an nggak bisa. Abba ma ba na. Kalau huruf lain kayak ba hidung, ketika hidung kita ditutup ba itu nggak berpengaruh ke suara. Tapi kalau mim sama nun na di itu hidung kita pasti gerak ya. Bener gak? Coba kalian pegang hidung kalian. Sebutkan huruf nun sama mim. Mani mubang. Pasti getar kalau ketahan. Bener gak? Nah, itulah disebutnya huruf gunnah, yaitu khayshum. Jadi mim sama nun ini spesial ya. Dia ada suara yang masuk ke hidung. Nah, banyak yang terjadi kesalahan. Selain huruf mim sama nun, semua huruf yang lain itu gak boleh masuk ke hidung. Masih banyak kesalahan dari kita. Kalau nyebutin huruf kadang-kadang masih masuk ke hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bersih dia, masuk ke hidung.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak ada lagi mesti hidung nih. Kalau huruf nun sama mim dengung gunnah itu baru wajar masuk hidung. Al khayshum. Kalau ditanya sebutkan huruf-huruf khayshum, jawabnya gampang, mim sama nun. Tapi kalau ditanya sebutkan tempat makhorijul huruf mim sama nun, maka kalian jawab yang ini dulu. Dengan merapat, misalnya mim, dengan merapatkan dua bibir disertai dengan khayshum. Atau rapatkan dua bibir aja nggak apa-apa, boleh. Tapi jangan kalian tempat keluar huruf mim, nun, kalian jawab cuma al khayshum nun, maka itu salah. Jadi bukan cuma al khayshum, tapi tempat keluar itu yang ini. Tapi kalau kalian tambahkan dengan merapatkan dua bibir disertai khayshum, ujung lidah bertemu dengan langit-langit atas setelah huruf lam, di bawah huruf lam disertai khayshum, nggak apa-apa, benar. Tapi kalau coba kalian jawab khayshum doang, maka salah. Paham dong? Ditulis belum? Hah? Udah? Hapus ya. Sekarang kita masuk ke bab sifat. Buru gak? Tinggal 15 menit lagi. Kayaknya kita buru banyak nih. Oke, kita percepat lagi ya. Oke, sekarang bab sifat. Sifat itu ada dua. Yang sifat huruf terdepan. Ada lazimah, ada amidah. Nah, kalau yang amidah itu contohnya seperti ada apa namanya, ada 11 ya, yang menyertai sebuah huruf dia. Jadi kadang hilang, kadang muncul. Itu seperti masuk ke hukum izhar, idgham, iqlab. Terkadang itu habis saya itu pada lazimah, terkadang menyertai sebuah huruf. Jadi ini kadang-kadang aja nih. Dia munculnya itu kadang-kadang ketika tahlil dia lagi diizharkan, idghamkan, iqlab, mat, tafkhim, tarkib, sakta, waqaf, harokat, sukun, itulah amidah. Ini yang kita ingin bahas itu tentang sifat lazimah. Apa itu sifat lazimah? Yaitu sifat yang senantiasa menyertai atau melekat, pada suatu huruf.
ada nih lazim dia dalam kondisi apapun. Jadi kondisinya itu dalam kondisi apapun senantiasa menyertai atau melekat pada suatu huruf dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Oke. Buru gak ya? Jawab langsung aja ya. Yang pertama, lazimah. Nah, lazimah itu dibagi lagi nanti. Ada yang lazimahnya dibagi dua ya. Berlawanan sama tidak berlawanan. Nah, lazimah dibagi dua lagi, berlawanan dan tidak berlawanan. Nah, sekarang yang kita bahas dulu itu sifat yang berlawanan. Yang pertama ada sifat hams. Senantiasa menyertai atau melekat pada suatu huruf dan kondisi apapun. Hamas lawannya jahil. Apa itu hamas? Oke, kita bahas. Tadi yang kita bahas ini sifat tidak berlawanan. Apa itu hamas? Hamas itu dia mengalir nafas. Pada hurufnya bahasahu sasun sakat. Nah, sifat huruf lazimah itu ada dua, berlawanan tidak berlawanan. Yang berlawanan yang pertama ada hamas, mengalir nafas. Lawannya berarti nggak ngalir nafasnya atau tertahan nafasnya. Tertahan nafas. Huruf jahar apa? Selain di sini, selain fa, ha, sa, ha, shin, ho, so, sin, kaf, ta. Ini huruf jahar. Ini mengalirnya nafas. Contohnya seperti af, mengalirkan nafasnya af, as, ash, also, as, at, mengalirkan nafasnya dia terdengar af. Nah, itulah hamas. Kemudian yang kedua ada syiddah. Syiddah lawannya rokhawah atau tawassul. Lawannya rokhawah. Pertengahannya ada tawassul. Nah, tawassul tengah-tengah dia. Yang kedua itu ada syiddah, tawassul sama rokhawah. Apa itu syiddah? Kalau ini kan hamas kan mengalirkan nafas. Kalau syiddah itu tertahan suara. Tertahan suara. Hurufnya apa aja? Ajidu qatin banget. Qatin banget. Berarti kalau rokhawah gimana? Mengalir suara.
Karena harus hafalin nih. Nah, kalau tanya apa itu rokhawah, apa itu syua, apa itu soal, apa itu syiddah, kalian digaris bawahi ya. Hamas, mengalirnya nafas ketika mengucapkan huruf ketika kondisi sukun. Kemudian syiddah, tertahannya suara ketika, kapan tertahannya suara itu ketika kondisi huruf itu sukun. Contohnya kayak ini. Jim coba. Aj nggak keluar lagi suaranya ketika sukun. Aj a ab am nggak keluar lagi suaranya. Nah, nih ada yang mirip nih. Di sini ada kafnya, ada kaf juga. Dia ngalir nafas, tapi tertahan suaranya. Ak. Jadi nafasnya yang keluar, bukan suara. Bedakan ak suaranya terputus, tapi nafasnya masih ngalir. Jadinya at dikit. Nah, kalau rokhawah sebaliknya, berarti huruf rokhawah itu selain yang ada di huruf aja dipertimbangkan. Kalau tawasud, apa itu tawasud? Tawasud itu pertengahan di antara syiddah dan rokhawah. Hurufnya apa aja? Lin, Umar. Kalian udah hafal semua baiknya, insya Allah kalian udah tinggal pahamin aja. Lin Umar, rokhawah mengalir suara. Nah, kalau lam, nun, ain, mim, ro itu dia syiddah enggak, rokhawah enggak. Jadi tengah-tengah. Dia ngalirnya cuma sedikit, ngalir suaranya, enggak tertahan, enggak ngalir banget. Kayak bukan bukan tapi bukan beda. Jadi dia sedikit dialirkan. Kayak amma arwa, dia tadi takhir nanti bahas lagi. Allah kan Allah, bukan Allah, tapi Allah bukan Allah tapi Allah. Bedakan Allah sama Allah, dia sedikit dialirkan. Itulah tawasud. Paham nggak? Paham kan? Pertengahan antara syiddah sama rokhawah. Kalau ditanya apa itu tawasud, yaitu pertengahan antara syiddah atau rokhawah, atau gimana ya? Coba apa bahasanya? Dia pertengahan suara ketika mengucapkan huruf, suara tidak mengalir sempurna seperti rokhawah dan juga tidak sempurna tertahan seperti syiddah. Dia pertengahan suara ketika mengucapkan huruf. Jawabnya pertengahan suara ketika mengucapkan huruf, tidak mengalir sempurna seperti rokhawah dan juga tidak tertahan suara sempurna seperti syiddah. Di pertengahan ini. Inilah lin Umar, yaitu tawasud. Oke, selanjutnya kita selesaikan di ini aja ya. Sudah. Dituliskan? Kemudian ada huruf isti'la. Isti'la, yaitu lawannya adalah istifal. Apa itu isti'la?
pangkal lidah disertai menggemanya suatu huruf. Terangkatnya paham beda. Iya. Disertai menggemaknya suatu huruf. Istifal lawannya. Menggemanya terangkatnya pangkal lidah disertai menggemanya suatu huruf. Ini merendahnya pangkal lidah sama nih. Nah, istilah itu terangkatnya pangkal lidah disertai menggemanya suatu huruf. Kalau istifal itu merendahnya pangkal lidah tanpa disertai menggemanya suatu huruf. Jadi cuma merendah pangkal lidah dan suara. Oh, ini aja. Merendahnya pangkal lidah dan suara ketika menyebutkan suatu huruf. Nah, jadi kalau istilah itu terangkatnya pangkal lidah disertai menggemanya suatu huruf. Kalau istifal itu merendahnya pangkal lidah dan suara, hurufnya uso sodokin kiu. Nah, hurufnya ini selain huruf itu berarti dia istifal maksudnya. Kalau yang berlawan, kalau istifal, kalau istilah berarti selain huruf sodokin kiu. Paham dong? Paham kan? Itu berbayar. Dalam istighfar Ustodok tingkir itu huruf istilah. Istifal itu selain. Selain ustodok tingkir. Kemudian ada itbaq. Itbaq dan sama itu. Itbaq infitah. Oke. Itbaq itu menempel. menempel salah satu bagian lidah langit-langit atas. Bagian lidah atas. Menempel salah satu bagian lidah ke langit-langit atas. Disertai menggemaknya suara. Menggemaknya suara. Nah, kalau infitah itu terpisah lidah dari atas. Terpisah lidah dari langit-langit atas. Hurufnya cuma ada 4.
Hurufnya Itu itu menempel apa sih? hurufnya menempel salah satu bagian lidah langit-langit atas disertai mengumumkannya suara. O, zo, o, zo sama so sama do. Nah, paham belum? Ini udah paham kan istilah? Hapus ya. Oke. Terakhir itu idlaq. Ada idlaq. Sama Faromin. Hurufnya jadi huruf idlaq itu Faromin lub. Ini kalau idlaq itu gimana ya? Di sini. Cepatnya atau mudah keluar suatu huruf. Suatu huruf. Kalau ismat lawannya berarti berat atau sulit keluar suatu huruf. Cepatnya atau mudahnya keluar suatu huruf. Berat atau sulitnya mengucapkan suatu huruf. Keluar atau mengucapkan bisa mengucapkan. Nah, buru kan? Tinggal waktu udah habis, tinggal ini nih. Kita pelajari sendiri ya. Yang sifat lazimah yang tidak berlawanan. Dia bisa berat atau sulitnya. Berat atau sulitnya mengucapkan suatu huruf. Aduh ya Allah, alhamdulillah. Itu nggak ada hurufnya? Hah? Nggak ada hurufnya. Itu faromin lub. Ismat sisanya yang nggak ada di faromin lub berarti itu dia ismat. Ada yang bertanya enggak? Sebelum kita tutup. Dah. Berarti nanti kalian hafalkan untuk apa namanya, untuk ujiannya nanti dari halaman 18 sampai halaman 50 berapa tadi? 53 ya. Nah, ketika nanti ada pertanyaan, sebutkan
sifat huruf jim. Nah, kalian tersebutin tuh minimal dari sini dulu nih, dari yang berlawanan dulu nih. Ada 5. Apa aja tuh jim? Masuknya kemana? Syiddah kah? Atau hamas kah? Atau itbaq kah? Atau invitah? Masuknya pasti dia punya 5. Terus kalau yang nggak berlawanan dia ada apa enggak? Kalau yang berlawanan itu dia cuma ada beberapa huruf doang, jadi nggak semua huruf. Tapi kalau yang berlawanan itu dia semua huruf ada. Kalau nggak yang satu berarti satunya lagi lawannya. Tapi kalau yang tidak berlawanan, sifat lazimah yang nggak berlawanan itu berarti ada di huruf ini nih, tapi dia nggak ada di huruf lain. Berarti kalau nggak ada di huruf itu berarti dia bukan, berarti nggak ada yang lain gitu ya. Kayak contohnya huruf shin, tafashi, dia tidak berlawanan. Berarti tafashi itu hurufnya shin. Berarti kalau huruf yang lain berarti emang nggak ada gitu, emang bukan tafashi, berarti emang nggak ada. Tapi kalau bisa ada soal, sebutkan huruf sifat-sifat huruf shin. Kayak sebutnya tengah lidah, kalau makhrajnya. Kalau sifatnya ada hamas, rokhawah. Kalian sebutin tuh 5 dulu tuh yang paling ininya. Rokhawah, istifal, invita, ismat, baru tafashi satunya lagi. Paham tuh? Nah, itu untuk materi ujian kalian ya. Jadi dari bab 18 nih kalian hafalin nasab, lahirnya di mana, guru-gurunya 1 atau 2, kalau bisa kasih sebutkan, karyanya 1 atau 2 atau 3 boleh, wafatnya, penjelasan sedikitnya. Nah, kalian hafal sedikit-sedikit. Insyaallah soalnya nggak terlalu sulit kalau kalian belajar, insyaallah. Ada yang bertanyain sebelum kita tutup? Dah, cukup. Oke, kalau kita sudah nggak ada pertanyaan lagi, mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan istighfar 3 kali ya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.